Al-Wahidil Qahhar Al-Azizul Ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidul jinni wal bashar wa ala alihi wa ashabihi tahiyya. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati dan saya cintai sekaligus sahabat saya dari Palembang, Habib Zain Al-Habsi, yang alhamdulillah saya bersahabat lebih daripada 15 tahun, dan salah satu anak saya juga beliau itu. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dari Palembang panjang umurnya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, tambah istrinya lagi. Dan juga guru kita dari Kambangan, mama yang barusan memberikan ilmu yang begitu panjang lebar, yang alhamdulillah dengan bahasa angkasanya saya menjadi bego, jadi nggak ngerti gitu. Mudah-mudahan beliau juga Allah berikan kesehatan lahir batin, tambah-tambah istiqomah, dan juga tambah-tambah milik rezekinya, dan juga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini ada sahabat saya yang sedikit aktif di bidang subuh, Ustaz Abdul Syukur, karena banyak alfanya. Mudah-mudahan berikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terutama yang saya cintai dan Allah muliakan Sohibul Bait Abah dan beserta keluarga besarnya, dan juga orang tua kita sebelah kanan, dan juga anak-anak kita sebelah kiri, dan juga ibu-ibu yang ada di depan saya yang saya cintai dan Allah muliakan. Baru kita dengar dakwah ceramah daripada guru kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dakwah di Mekah berhadapan dengan orang-orang musyrik. Hijrah ke Madinah, Nabi berhadapan dengan orang-orang munafik. Ternyata Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, dimulai ayat 2 sampai ayat 20, ini manusia itu ternyata terbagi atas 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang mukmin, orang yang beriman, sehingga Allah Ta'ala menjelaskan daripada ayat 2 sampai 5. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir, sehingga Allah jelaskan dari ayat 6 sampai ayat 7. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang munafik, sampai-sampai Allah menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 20. Beda banyaknya, menang banyak. Jadi menang banyak itu persis seperti tukang pijit, yang dipijitnya perempuan itu bisa menang banyak. Di sini hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipijitnya kalah banyak. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang kedua, karena kita sudah mulai dari pertama ya. Dari ayat yang kedua Allah Ta'ala akan menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dua ayat ini Allah akan menjelaskan ciri-cirinya orang yang beriman. Allah mengatakan jadikan kitab ini, kitab Al-Quran itu la raiba fi, sudah tidak diragukan lagi. Artinya bahwa ini Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Mekah pertama ketika turunnya Al-Quran, dia berpendapat itu Al-Quran cuma rekayasa Muhammad, cuma bikinan Muhammad, bukan dari Allah. Dia tidak percaya. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min misli. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jikalau kalian memang ragu dengan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Coba yuk datangkan satu surat aja yang isinya sama dengan Al-Quran. Jangankan untuk satu surat, satu ayat pun dia gak mampu, yang memang harus bisa menyamai isinya seperti Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi datangnya langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan la raiba fi, sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran yakin kalamullah. Untuk apa ini Al-Quran diturunkan kepada umat manusia? Hudalil muttaqin, untuk petunjuk, untuk hidayah, untuk pedoman. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Jadi hanya orang yang takwa saja yang akan bisa mengambil Al-Quran, yang bisa berpegang terhadap Al-Quran, yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jika dia tidak takwa, walaupun dia orang Islam, tidak bisa untuk mengamalkan isinya Al-Quran. Jadi hidayah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? As-sairina ila taqwa bi imtisal awamir wastinabin nawahi. Jadi orang-orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu bukan kayak tadi abrehom kayak bala-bala. Waktu sholat, waktu ngaji, waktu dangdutan, waktu jalan, itu abrehom. Lalu bahasa abrehom itu waktu Riyadhah di Cirebon. Jadi kata Mbah Khatib, mau mutih mau abrehom aja. Jadi abrehom itu boleh makan nasi, boleh makan bala-bala, tapi yang manis, yang pahit, yang pedas nggak boleh. Abrehomnya cuma sampai sebatas makan bala-bala. Bala-bala itu sudah daging nggak boleh, garam nggak boleh. Jadi abrehomnya nasi sama bala-balanya juga nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, itu abrehom namanya. Makanya kalau kita waktu ngaji, waktu maksiat itu namanya kehidupan abrehom. Itu bahasa Cirebon gitu. Insyaallah. Mungkin apa sih abrehom? Dia orang takwa itu di sini disebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang meyakini, membenarkan dengan adanya hari gaib. Mana hari gaib? Kita kelak akan dibangkitkan daripada alam kubur yang sudah tadi dijelaskan. Kita akan tahunya ada alam mahsyar, ada sirat, ada mizan, ada surga, ada neraka. Itu alam gaib. Dan kita yakin itu bukan mitos, itu cerita nyata, bukan cerita hayalan, cerita dongeng, bukan. Justru ini kita sekarang dunia menurut kita ini yang nyata. Pada ketika kita mati, oh ternyata yang nyata itu alam sana. Dunia tinggal jadi cerita. Kalau kita orang baik,
insya Allah diceritakan baik. Kalau kita orangnya Allah abrehom, masya Allah, udah abrehom lanjutin aja abrehom, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita istilah dijauhkan daripada api neraka, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau masuk surga, saya kemarin udah dibahas di salah satu pejuang subuh. Kalau masuk surga, umat Nabi itu udah pasti masuk surga. Udah pasti, umat Nabi Muhammad itu udah pasti masuk surga. Itu udah jaminan, udah punya tiket sama visa, udah aman. Yang penting tiket bisa jangan hilang, itu aja. Kalau iya, paspor ayah, tiketnya ayah visanya ada, aman udah. Tapi kalau paspornya hilang, tiketnya hilang, visanya hilang, ya nggak jadi. Artinya kalau dia murtad nggak jadi masuk Islam, masuk surga aja gitu. Umat Nabi Muhammad itu semuanya masuk surga. Tapi yang kita minta itu bukan asal masuk surganya. Yang kita minta itu kita minta dijauhkan daripada api neraka. Jangan sampai kita masuk surga tapi kita mampir dulu di neraka, itu apa masalahnya? Yang bilangin jadi, mampirnya di neraka masih mending mampir di Dufana di situ. Ada lebih jalur sebelum dicicili masih mending. Ini masya Allah luar biasa mampir di neraka. Ini neraka panasnya, batu kerikilnya terkadang kita injak mendidih jadi kepala. Makanya kita mudah-mudahan dijauhkan daripada api neraka. Karena ketika seseorang sudah dijauhkan daripada api neraka, berarti dia nggak mampir langsung masuk surga. Tapi kalau seseorang masuk surga, takutnya mampir di neraka berapa hari? Musuh harinya juga udah begitu lama. Allah. Yang kedua cirinya itu wa yuqimus sholata ayutuna biha bihuquqiha, orang yang mendirikan sholat, bukan orang sholat. Kalau orang sholat banyak, tapi orang yang mendirikan sholat, melaksanakan hak-haknya sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, sunnah abadnya sholat, sunnah hayatnya sholat, itu ya'tuna biha bihuquqiha. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cirinya orang yang beriman itu sebagian hartanya yang Allah berikan kepada dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, rezeki yang kita punya itu bukan gemblang milik kita, tapi ada hak-hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak duafa, ada hak janda tua, ada hak Masya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dia mengimani kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kitab apa yang kita tahu dan wajib kita tahu? Taurat, Injil, Zabur, itu wajib tahu karena Allah Ta'ala menurunkan 104 kitab, yang 100 berbentuk suhuf, yang 4 berbentuk kitab. Yang harus kita hafal yaitu yang 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Terakhir cirinya wa bil akhirati yuqinun, percaya dengan adanya hari akhirat. Ini baru satu kita yang saya jelaskan, ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan tentang ciri-cirinya orang yang beriman. Nanti ayat 6 sampai ayat 7, ayat 8 sampai ayat 20 insya Allah akan menjelaskan tentang ciri-cirinya orang munafik dan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan definisinya kafir dan definisi munafik insya Allah di lain waktu kita dijelaskan. Cuma segini yang bisa saya sampaikan karena masih ada yang harus menambahkan ilmu pada malam hari ini. Ada Habib Zaid dari Palembang, Masya Allah, juga ada Ustaz Abu Syukur dari Pasuruan. Yang Insya Allah ibu-ibu jangan dulu makan ya, jangan dulu makan ya, nanti makannya mama dulu.
Nah, ibu dengari nanti ada 2 penceramah lagi. Ibu-ibu jangan sampai kenyang duluan ya Bu. Nah, jangan sampai kenyang duluan dengan ilmu. Justru orang-orang ahli ilmu itu orang yang tidak pernah merasa kenyang. Jadi ada, nah kalau nggak salah ada 4 atau ada lagi yang saya hafal, ada 3 perkara yang tidak pernah orang itu merasa kenyang. Kalau nggak salah, 1, ahli ilmu tidak pernah kenyang dengan ilmunya. Kedua, ahli dunia, dia tidak akan kenyang dengan dunianya. Yang ketiga, perempuan tidak pernah kenyang dengan punya suaminya. Itu yang saya tahu. Kalau mau nama satu lagi itu siapa ya? Apa satu lagi itu nama tuh? Ya, yang saya tahu baru itu. 1, ulama nggak pernah kenyang dengan ilmunya, ahli dunia nggak pernah kenyang dengan dunianya, panci perempuan nggak pernah kenyang dengan cakarnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.